Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7 yang soleh dan soleha? Berjumpa kembali dengan saya Miss Intan yang akan memaparkan materi bab 2, yaitu himpunan. Di video Miss kali ini, Miss akan membahas mengenai definisi himpunan, anggota himpunan, dan penulisan himpunan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Apa sih himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Yang dimaksud dengan definisi yang jelas itu seperti apa? Nah, di sini Miss punya beberapa contoh definisi yang tidak jelas, yaitu cantik, ganteng, buas, dan tinggi. Nah, dari keempat contoh ini merupakan definisi yang tidak jelas. Kenapa? Karena subjektif ya. Mungkin aja menurut Miss yaitu cantik, tapi menurut kalian tidak. Kemudian ada yang bilang kalau cowok-cowok Korea itu ganteng, tapi menurut Miss belum tentu ya. Jadi cantik dan ganteng itu relatif. Kemudian buas. Kalau misalnya orang yang takut dengan ular pasti akan menganggap kalau ular itu hewan buas. Tetapi kalau orang yang pemberani, dia tidak akan takut dengan ular dan pasti menganggap ular itu bukan hewan yang buas. Terus yang terakhir, tinggi. Nah, tinggi ini menarik ya, karena dia bisa menjadi jelas, bisa juga menjadi tidak jelas. Contoh, tinggi lebih dari 170 cm. Nah, itu jelas ya, karena ada angkanya. Kalau misalnya tinggi aja, tidak ada angkanya, berarti itu kata sifat yang definisinya tidak jelas. Kesimpulannya, definisi yang tidak jelas biasanya mengandung kata sifat. Jadi, untuk himpunan kita menghindari kata-kata sifat. Sekarang kita ke contoh soal. Untuk soal yang seperti ini, kita harus definisikan nih, dia jelas atau tidak. Kita lihat, A. Kumpulan guru yang tinggi. Nah, tidak ada angkanya, maka ini bukan himpunan ya. Kemudian yang kedua, kumpulan aktor yang ganteng. Nah, ini juga relatif, jadi tidak ada definisi yang jelas, bukan himpunan ya. Kemudian yang ketiga, kumpulan murid SMP yang tinggi badannya lebih dari 160 cm. Di sini ada kata lebih dari 160 cm. Nah, ini jelas. Walaupun di sini kata sifat yaitu tinggi, tapi ada ukurannya 160 cm. Mungkin kalau di data di sekolah itu murid yang tinggi badannya lebih dari 160 cm ada 5 orang. Berarti ini termasuk himpunan. Sekarang yang keempat, kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah, ini juga jelas ya, karena ada angkanya lampu lalu lintas, yaitu ada 3, merah, kuning, hijau. Sekarang soal yang terakhir, yaitu kumpulan hewan yang lucu. Nah, ini ada kata sifat, berarti himpunan atau bukan? Bukan ya, karena ada orang yang suka hewan berbulu misalnya. Kemudian ada orang yang suka hewan yang besar misalnya. Jadi definisi lucu tiap orang itu berbeda-beda. Makanya untuk yang soal ini bukan merupakan himpunan karena definisinya tidak jelas. Sekarang Miss akan menjelaskan anggota himpunan. Jadi, sebuah benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Nah, anggota suatu himpunan dilambangkan dengan E. E ini dibacanya elemen. Elemen itu bagian ya, anggota dari. Sedangkan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan E
tapi dicoret. Nih di sini ada contoh, yaitu A, himpunan A dalam kurung anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk 6, coba lihat, karena 6 tidak ada di A, maka 6 dicoret A. Kenapa? Karena 6 bukan anggota dari himpunan A. Tetapi untuk angka 2, karena ada di A, maka 2 elemen A. Karena 2 merupakan anggota dari himpunan A. Di sini ada beberapa contoh soal supaya kalian lebih paham lagi ya. Perhatikan, yang pertama yaitu ayam. Kalian tentukan apakah ayam itu adalah elemen atau anggota dari himpunan binatang mamalia? Tentunya bukan ya, karena ayam bukan himpunan dari binatang mamalia, maka jawabannya dicoret. Kemudian yang kedua, perhatikan, 1990 adalah anggota dari himpunan tahun kabisat. Ayo, tahun kabisat itu gimana ya untuk menentukan caranya? Yaitu untuk mengetahui apakah tahun itu kabisat atau bukan, kita bisa membaginya dengan 4. Kalau bisa dibagi berarti tahun kabisat, kalau tidak bisa dibagi berarti bukan tahun kabisat. Nah, karena tahun 1990 tidak bisa dibagi 4, berarti bukan ya, maka dicoret. Kemudian soal selanjutnya, 192. Apakah anggota himpunan dari 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya? Apa sih yang dimaksud dengan bilangan ini? Maksudnya ini adalah bilangan kelipatan 2. Jadi habis 32 kelipatan 2-nya berapa ya? Yaitu 64. Habis 64 berapa? 128. Kemudian 128 kelipatan 2-nya 256. Perhatikan, karena tidak ada angka 192 di sini, berarti bukan elemen atau bukan himpunan anggota bagian dari bilangan tersebut, bilangan kelipatan 2. Contoh soal yang berikutnya yaitu K adalah anggota dari himpunan huruf konsonan dalam abjad. Benar ya, maka isinya atau elemen. Kemudian yang terakhir, 12 adalah bilangan komposit. 12 adalah anggota dari himpunan bilangan komposit. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bilangan komposit itu? Yaitu bilangan selain prima. Hayo, bilangan prima apa saja? Mengulang pelajaran SD ya. Bilangan prima dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, kemudian berapa lagi? 13, 17, dan seterusnya. Nah, berarti untuk angka 12 karena bukan termasuk bilangan prima, maka merupakan anggota dari himpunan bilangan komposit. Paham ya? Demikian pemaparan materi dari Miss. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.